Ayo, ayo, ayo. Semuanya, Masya Allah. Terima kasih. Ini grup yang luar biasa dari keluarga besar Darul Quran. Ada ustadznya, ada trainernya, macam-macam di sini. Masya Allah. Ada David dari Daku Passion. Wah ini suhunya ini. Masya Allah. Ada Ustadz Adi yang berkhidmat pada dakwah melalui musik, karena saya kenal beliau sejak tahun 2010. Dia nyiptain lagu sedekah untuk Darul Quran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di atas ya alhamdulillah, yang di bawah juga, yang di tangga, yang di kursi, yang kelihatan dan yang nggak kelihatan, karena ada di belakang saya kan nggak kelihatan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Separuh perjalanan suci di bulan suci Ramadan sudah kita lewati hari ini, dan alhamdulillah wa syukurillah Allah kasih suasana yang penuh dengan pembelajaran kepada kita semuanya ya. Masya Allah. Ini ujian bagi kita semuanya, dan tentunya juga menjadi pelajaran buat kita semuanya. Setelah negeri kita dilanda musibah, kemarin pun kita mendapatkan kabar duka dari Laut Indonesia, di mana 53 prajurit TNI Angkatan Laut yang dinyatakan gugur karena tenggelamnya kapal selam di kedalaman 853 meter, di mana cahaya sudah tidak bisa nembus. Dan konon dari para ilmuwan mengatakan, kalau orang coba mengatakan kok mereka nggak mau keluar dari kapal selam menyelamatkan diri, keluar dari kapal selam Nanggala 402, jika bisa keluar seperti diinjak-injak oleh 12 gajah. Jadi tekanannya sangat luar biasa, jadi pasti dinyatakan akan meninggal. Jadi percuma juga mereka akan berenang karena tidak mampu, karena kemampuan manusia beradaptasi dengan kedalaman laut hanya kurang lebih 200 meter saja, itu maksimal. Itu dari para ilmuwan yang mengatakan. Baiklah kawan-kawan semuanya, jamaah yang dirahmati Allah dan pengunjung setia teras kota, boleh jadi kalau hari ini di ruangan ini ataupun di sini yang ada di panggung ini adalah teras sedekah kita, teras kebaikan kita. Ya, kalau di luar gedung ini namanya teras kota. Dan di sini di panggung ini kita sebut sebagai teras sedekah, teras kepedulian, teras kasih sayang, dan teras-teras yang kemudian mampu mengentaskan seseorang dari yang kemudian ketidakmampuan hingga menjadi mampu. Baik kawan-kawan semuanya, alhamdulillah hari ini tanggal 27, dalam catatan sejarah Indonesia hanya Darul Quran melalui inisiasi Ustadz Yusuf Mansur mengajak menggalangkan gerakan sedekah nasional, yaitu tanggal 27 April 2021 sekarang. Kurang lebih, mohon maaf kalau saya keliru Ustadz Edi, gerakan sedekah nasional ini tahun 2010 atau 2011 ya? Seingat saya 2010 ya. 2010 dimulai, dan pada hari ini pun guru kami Ustadz Yusuf Mansur melakukan gerakan sedekah nasional
dengan memberikan fasilitas pendidikan gratis kepada anak-anak prajurit yang telah gugur di kapal selam Nanggala 402. Jadi anak-anak mereka bisa melanjutkan pendidikannya di Darul Quran gratis sampai dengan selesai perguruan tinggi. Alhamdulillah, dan inilah yang kemudian menjadi ajakan kepedulian Ustaz Yusuf Mansur melalui PPPA Darul Quran yang alhamdulillah kemudian gerakan sedekahnya itu mampu untuk mengantarkan yang biasa menjadi luar biasa. Dan bagi warga kota Tangerang, ini ikutnya kota Tangerang atau bukan ya? Tangerang Selatan ya. Dan untuk warga kota Tangerang, khususnya di Tangerang Kota, kemarin kita sudah menghadiahi satu penghafal Al-Quran yang sudah lulus 30 juz, yang juga melakukan sesuatu yang tak biasa, yang tidak banyak orang lain lakukan, yaitu membaca Al-Quran secara hafalan 30 juz atau tasmi hifzil Quran 30 juz. Dan anaknya adalah yang di sebelahnya Ustadz Hendi. Ini anak Tangerang ini. Ini anak Tangerang, namanya Maulida, asli Tangerang, dan dia menjadi santri di pesantren Tafiz Darul Quran Tahasus, di mana pesantren ini nggak bayar. Nggak bayar. Dari mana kemudian operasionalnya? Tentu dari sedekahnya kawan-kawan semuanya. Jangan merasa yang nggak punya atau duitnya cuma sedikit nggak mau sedekah. Bukan itu. Justru duit sedikit ingin banyak dengan sedekah. Dari Cinere pernah saya mendapatkan satu testimoni OB salah satu rumah sakit yang kemudian rajin ibadah dan sedekah, dia bisa menjadi seorang direktur. Betul Ustaz Hendi ya? Warlim kalau nggak salah ya? Ya, Pak Warlim. Banyak sekali cerita-cerita yang kemudian sedekah itu mampu mengantarkan seseorang dari yang biasa menjadi luar biasa. Dan tentunya inilah yang ingin kami ajak kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di teras kota, bahwa sedekah itu tidak menunggu kita kaya, tapi justru sedekahlah yang membuat kita menjadi kaya. Baik kawan-kawan semuanya, kita akan segera mulai aja caranya. Alhamdulillah kawan-kawan akustik bisa istirahat dulu sejenak ya, sambil ngapalin lagi lagu 12 nanti ya, sampai maghrib atau habis tarawih nanti ya. Oke. Mr. Tukmin, sekali lah baca puisi di sini lah. Bagaimana ruangan ini menjadi teras surga, ya kan? Asik. Tulisannya apa itu? Aku lagi pura-pura kurus. Iya. Coba. Oh, aku lagi pura-pura gemuk. Alhamdulillah. Mr. Tukmin ini memang salah satu penyair dari Bengkulu yang alhamdulillah selalu menyemangati dirinya dengan kata-kata itu. Aku lagi pura-pura gemuk, alhamdulillah. Tadinya dia gemuknya ampun, sekarang kurusnya ampun, alhamdulillah. Jangan kalah sama Ustadz Hendi dong, ya kan? Saksi sejarah Ustadz Hendi bagaimana bulatnya waktu itu. Baik, alhamdulillah kawan-kawan semuanya, siapapun dari kawan-kawan semuanya yang lagi jaga toko, yang lagi jaga lingkungan, yang lagi jaga restoran, ataupun yang sedang bertugas dimanapun, ya kawan-kawan semuanya, rubahlah diri kawan-kawan semuanya melalui kebaikan ibadah dan kebaikan bersedekah. Percayalah,
sedekah mampu merubah dari sesuatu yang nggak disangka menjadi nyata. Dan nanti kita akan ngobrol dengan salah satu orang yang sudah membuktikan bagaimana kemudian sedekah menjelajah dan mengantarkan seseorang menjadi yang tidak seperti biasanya. Baik kawan-kawan semuanya, alhamdulillah sudah ada narasumber bersama kita, dan kita langsung memanggil Ustadz Hendi Irawan Saleh. Ustadz Hendi, kami persilakan untuk ke atas tanpa iringan musik. Tolong di Al-Badru aja. Baik Ustadz Hendi, alhamdulillah ada mic lagi. Oke. Oke, ini oke. Ustadz Hendi bisa duduk dulu. Gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah, puasa bikin kita makin nyaman, enak, terus suara jadi bagus, cuman ada akustik jadinya nggak sempet nyanyi gitu. Nggak usah nyanyi lah, kita siaran radio aja. Tahun 2008 Ustaz ya? 8 ya. Tahun 2008 atas izin Allah saya belum gabung di Darul Quran, tapi saya sudah gabung bersama Ustaz Hendi. Dan beliau siaran di radio bersama saya Ustaz Hendi. Pesona FM. Radio Pesona FM, radio dengan segmentasi perempuan, khusus untuk perempuan. Kalau laki-laki suka radio Pesona FM, berarti saya harus bongkar yang salah yang mana ini, programnya atau lagunya. Karena radio dengan segmentasi perempuan kok disukai oleh laki-laki. Baik Ustaz, ini gimana Ramadan ini? Sudah 2 minggu ya, hari ini hari ke-15 ya. Alhamdulillah. Apa sih Ustaz ini yang kemudian harus kita pertahankan di bulan suci Ramadan untuk kebaikan-kebaikan dalam ibadah itu, atau meningkatkan itu, apa yang harus kita tingkatkan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram Bapak Haji Dwi, Al-Mukarram guru kita bersama, mentor kita bersama Bapak Haji Mukhlis Samaun beserta ibu dan tim. Juga teman-teman yang ada di teras kota semuanya, para konsumen atau yang sedang ada di stand-stand di atas di bawah yang ada mendengarkan kita kesempatan kali ini, wabil khusus teman-teman Dakustik, ada Pak Haji Kukmin ya, Mas David, Kang Dadi, Haji Ade, Burara, sama yang saya nggak banyak kenal sih ya, panitia kita Haji Lutfi Kamali dan teman-teman PPA. Jadi yang harus kita pertahankan di Ramadan ini adalah pertama syukurnya. Oke, syukuri apa yang ada. Nah, kita ini sudah dikabulkan doanya sama Allah. Ramadan kemarin kita nggak bisa begini, lalu kita angkat tangan, kita bilang ya Allah, semoga Ramadan tahun depan kita bisa dakwah lagi lebih leluasa. Ini mulai terbukti. Walaupun kondisinya masih belum sedemikian leluasa banget, tapi sudah berubah kondisinya. Kalau Ramadan kemarin kita nggak bisa kemana-mana Pak Haji, hanya sekedar zooming, Google Meet dan lain sebagainya. Belanja juga semuanya online, makan online, ya kan? Mungkin orang lahirin juga di-download kali ya. Nah, gitu. Nikah online, lamaran online, ya kan? Nikah virtual. Nikah virtual coba. Kalau sedekah, kita ada sedekah online, alhamdulillah. Jadi sebelum pandemi, Darul Quran sudah punya sedekah online. Jadi syukurnya dulu yang harus karena Allah bilang la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah bakalan tambah. Nah, yang segini ini nih disyukurin dulu, dialhamdulillahin dulu. Pertama bisa ketemu Ramadan lagi. Karena ada teman-teman kita yang nggak ketemu Ramadan sebelum Ramadan. Berpisah dengan Ramadan, di tengah-tengah Ramadan wafat, ya. Atau nggak bisa menyempurnakan Ramadan, di akhir Ramadan wafat. Nah itu contoh, kita masih bisa nih ketemu, jadi bisa bersyukur
Bisa ketemu Ramadan, bisa puasa Ramadan, bisa dakwah di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kita kan ada kewajiban untuk berdakwah di ruang publik manapun. Sekarang kita bisa. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, buat para pelanggan, customer yang ada di toko, di restoran atau yang lagi jaga sambil nunggu ya, sambil nunggu dagangannya, sambil dengerin bismillah. Siapa tahu kemudian pelanggan banyak yang datang, ya kan? Kebaikan yang diinginkan harus dilakukan dengan kebaikan dan niat baik. Dan alhamdulillah Anda sedang mendengarkan kebaikan-kebaikan dari panggungnya Teras Kota sekarang ini. Baik, sebelum kita melanjutkan lagi lebih jauh dengan Ustadz Hedi akan berbicara tentang bagaimana kemudian sedekah itu bisa menjadi sesuatu yang miracle, kemudian bisa juga the power, ya, karena sedekah memang sangat luar biasa. Baik, kawan-kawan semuanya, izinkan saya memanggil saudara kami yang sudah ada di sini, Pak Haji Muklis, kami persilakan. Alhamdulillah. Wah, kasih plus dong, Pak Haji. Silakan, Pak Haji. Masya Allah, alhamdulillah. Agak ini ya. Apa karena saya dekat monitor? Enggak sih. Ada tambahan minus berapa? Oke, saya duduk. Bismillah, biar duduk sama rendahnya ya. Baik, Pak Haji Muklis, bagaimana Pak Haji Muklis mengenal yang namanya sedekah? Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya memang saya nggak mengenal Pak. Saya panggil Bapak atau Ustaz? Apa saja deh. Mas, Bapak, karena sesuai gender saya laki-laki. Biar mudah Pak ya. Biar mudah. Baik. Saya sebelumnya memang belum mengenal. Waktu itu usaha saya memang maju Pak. Maju, kemudian jatuh terpuruk, jatuh bangkrut di tahun 2007. Jadi ketika jatuh saya bertemu beliau nih. Bertemu Ustaz Hedi. Iya. Bertemu beliau, di situ saya banyak mendapatkan motivasi, mendapatkan ilmu, ya banyak yang saya ambil hikmahnya, kemudian langsung saya jalankan. Awalnya memang saya sudah percaya karena yang diberikan informasi semuanya ada dalam Quran, ada dalam hadis, yang nggak mungkin saya disarankan lagi. Saya jalankan langsung. Saya jalankan. Awalnya saya bersedekah dengan nilai terkecil karena motivasi yang diberikan oleh Ustaz Hendy waktu itu memang menyemangati saya untuk memberi. Padahal pada saat saya nggak punya itu, saya nggak punya waktu itu, tapi gimana caranya setiap hari saya harus memberi. Setiap hari saya harus memberi. Ketika suatu saat di rumah tidak ada apa-apa, saya melihat kiri kanan ada komputer yang saya ingin sedekahkan. Sebelumnya saya lihat TV saya pikir nggak mungkin saya sedekahkan karena ini buat hiburan satu-satunya saya bersama. Ada komputer yang tidak terpakai, lalu saya hadiahkan untuk memberikan sedekah. Kemudian hari-hari berikutnya juga seperti itu. Saya lihat di rumah apa yang bisa saya berikan. Kalau nggak ada, saya lihat kantong ada isinya, saya sedekahkan semua. Saya cukupkan buat di rumah, buat dapur untuk hari itu saja. Buat besok saya nggak mikir, pasti ada. Karena orang yang memberi tidak akan mungkin berkekurangan. Dan itu saya buktikan Pak. Saya buktikan suatu waktu saya mendapatkan uang, dan uang itu saya sedekahkan semuanya. Dapat uangnya disedekahkan semuanya. Jadi saya itu waktu itu masih dalam kondisi sehat ya Pak? Terus ya? Sehat. Kalau kesehatan sehat, tapi kantong waktu itu kurang sehat. Kurang sehat. Alhamdulillah. Bentar. Waktu itu sudah beristri? Sudah. Ini istri saya yang di hadapan. Ya, enggak, maksud saya kan saya juga punya istri juga.
kalau mau melakukan dapat uang kemudian disedekahkan, Pak Muklis waktu itu kompromi dulu nggak dengan istri atau langsung melakukan keputusan sendiri gitu? Kompromi. Oh, kompromi. Dan istri saya sangat mendukung. Alhamdulillah. Bahkan istri saya pernah memberikan cincin kawin, pemberian orang tua saya kepada dia. Dia mengatakan, Pak, jualkan ini, jualkan untuk kita sedekahkan. Saya jual, kemudian saya ambil uangnya, saya masukin amplop, saya kasih ke masjid yang membutuhkan pada saat itu. Nah, tadi yang ketika dapat uang kemudian disedekahkan itu bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi waktu itu gerai saya sebelumnya ada 10 tempat, Pak. Usaha apa? Usaha fashion. Jadi setiap mall saya buka pameran. Ada 10 mall di DKI Jakarta pada saat itu. Kemudian usaha saya jatuh bangkrut, saya tutup semua, tinggal satu-satu di daerah Jatinegara. Omset di Jatinegara pada saat itu tidak seberapa, dekat rumah di Pasar Mester. Di Pasar Mester blok berapa, Pak? Lantai dasar, blok BKS. Oh, lantai dasar. Oh, itu tempat main saya dulu, Pak. Iya. Iya. Sampai sekarang toko itu masih ada, masih saya pelihara. Omset dari toko itu setiap hari saya sedekahkan semuanya. Setiap hari saya. Setiap hari sedekahkan. Omsetnya seluruh hasil hari itu saya sedekahkan. Saya cukupkan untuk dapur hari itu saja. Perasaan gimana waktu itu? Kalau pikir perasaan sangat berat. Apakah mampu untuk melewatinya? Dan buktinya saya mampu. Jadi ketika itu ilmu sudah saya dapatkan. Untuk memberi saya tidak banyak pikir. Apa yang ada saya berikan. Jadi suatu waktu saya mendapatkan reward, Pak. Nah, reward setelah saya jalan sekian waktu, sekian lama, saya mendapatkan reward balasan pertama saya bisa membuka tempat usaha satu lagi di Tanah Abang. Kemudian reward satu lagi, saya bisa berangkat umroh pertama pada saat itu. Umroh pertama saya dengan nilai 16 juta. Istri saya nggak bisa saya ajak karena memang cukup buat pergi sendiri. Saya berangkat, ketika saya sampai di sana, saya telepon istri saya. Saya tanya, omset hari ini berapa? Omset dagangan hari ini berapa? Dia sebut 16 juta. Omsetnya sama nilai dengan saya umroh, diganti kontan sama yang punya langganan ini. Artinya seperti ada komunikasi ya. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Istilahnya Allah tidak langsung berbicara, tetapi keputusan Allah itu terasa oleh kita. Seperti itu ya biasakan ya. Oke. Nah, bagaimana kemudian strategi Pak Muklis dalam dalam membiasakan bersedekah itu? Strategi dalam artian saya sangat meyakinkan bahwa ketika kita satu memberi, minimal akan digantikan 10 sampai 700, bahkan nilai yang tidak terhingga. Nilai saya digantikan dengan nilai yang tidak terhingga. Mungkin di ujung cerita ini akan saya ceritakan. Jadi ketika saya telepon istri saya waktu itu, saya sampai di Mekah, saya langsung menangis. Kok hasilnya sama dengan nilai yang saya umroh, nilai biaya umroh saya, berarti diganti kontan. Hari berikutnya, Pak, saya telepon lagi, masih di Mekah nih. Ma, hari ini omset berapa? Hari ini dia sebutkan nilai 2 kali 16 juta, 32 juta. Masya Allah. Hari berikutnya berlipat lagi. Sungguh sangat belum pernah terfikir oleh saya pada saat itu, karena nilainya belum pernah saya alami satu hari senilai itu pada saat itu. Alhamdulillah. Jadi bagaimana kemudian sedekah yang ditunaikan secara ikhlas itu bekerja
Allah kemudian mengembangkan sedekah itu dan mengembalikannya istilahnya di luar jauh dari hitungan bank istilahnya. Betul, betul sekali Pak. Kalau dulu mungkin usaha saya maju, berkahnya kurang. Ini buat yang punya usaha ya, ataupun yang punya niat mau usaha ya, yang lagi bengong di toko atau apa nih, diperhatikan apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Usaha maju, Usaha saya maju, contohnya kayak seperti ini. Maju tapi belum tentu berkah. Iya. Ini yang dicari adalah berkahnya. Betul sekali. Oke. Usaha saya maju 10 gerai minimal satu hari. Ada yang 2 juta, ada yang 1,5, ada yang 4 juta, ada yang 8 juta satu tempat pada saat itu sebelum bangkrut nih Pak. Sebelum bangkrut. Iya. Tapi berkah tidak ada. Berkah tidak ada. Kenapa saya katakan berkah tidak ada? Jadi setiap bulan atau setiap akhir pameran itu uangnya tidak tahu kemana. Oke. Nah di situ saya timbul hutang pada saat itu Pak. Oke. Jadi usaha tetapi duit nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana. Ibarat orang kerja gitu kan, gajian tapi nggak tahu gajinya kemana ya. Betul sekali. Kerja udah bertahun-tahun tapi nyaris istilahnya kalau orang Jawa bilang nggak ada yang nyantol satupun apapun juga. Betul. Seperti itu ya. Betul. Oke, baik. Oke, kemudian gimana Pak Muklis? Jadi pada saat saya pulang dari Mekah, sebelumnya saya belum cerita, saya punya utang pada saat itu, pada saat saya jatuh punya utang 300 juta lebih. 300 juta lebih, saya berpikir bagaimana cara membayar utang ini. Awalnya saya berpikir dengan menjual sesuatu Pak. Iya. Dengan menjual sesuatu. Itu solusi yang paling gampang. Iya. Punya apa, jual buat bayar. Iya. Waktu itu saya punya toko di daerah Bekasi Timur. Saya ingin jual itu. Awalnya sebelum saya jatuh bangkrut, orang sudah menawarkan senilai 500 juta. Ketika saya jatuh, saya coba ke orang yang nawarkan sebelumnya. Mau beli nggak toko saya mau jual. Pada saat itu dia nggak punya uang. Boleh Pak, saya dikasih waktu 3 bulan lagi. Aduh terlalu lama, saya bilang gitu. Akhirnya karena tidak ada yang beli, saya biarkan 3 bulan. 3 bulan lagi saya datang lagi ke orang itu. Mau beli Pak toko saya nggak punya uang. Tidak punya uang, alasan tidak punya uang. Kemudian singkat cerita, saya bisa melunasi utang-utangnya ini tanpa menjual sesuatu. Tanpa menjual sesuatu yang awal saya berpikir ini hutang harus dibayar dengan menjual. Jadi ruko juga nggak jadi dijual. Tidak jadi dijual. Dengan ketika saya pulang umroh itu, saya pelan-pelan membayar dan lunas. Ketika lunas itu kayak pesawat Pak, bagaikan pesawat yang tadinya setiap tahun saya ngontrak, pindah sana pindah sini, pindah sana pindah sini, walaupun uang banyak tapi tetap kontrak rumah dulu, kontrak rumah. Dulu kontraktor dulu. Yes. Ya, kontrak sana kontrak sini ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Kemudian dan hari ini kondisi toko atau sudah beralih bisnisnya? Setelah saya pulang dari umroh itu, hutang saya lunasi, kemudian punya rumah pertama, saya beli tanah, saya bangun 2 lantai. Tidak jauh berselang, sambil saya membangun itu ada yang menawarkan tanah di dekat rumah saya itu. Dengan luas sekitar 300 meter, nilai pada saat itu senilai 860 juta. Saya bayar kontan. Tidak lama berselang, orang menawarkan di sampingnya lagi. Dengan luas sama 300 meter juga, berdempetan, dengan nilai yang berbeda 625 juta. Saya bayar cash juga. Sebelumnya nggak kepikir dengan nilai uang segitu bisa dibayar dengan kontan Pak. Dari rumah ketiga, rumah keempat, rumah kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, 10, 11. Udah cukup. Luar biasa sekali. Jadi buat semuanya yang mendengarkan, jangan pernah takut bersedekah. Ya, siapapun ketika Anda sudah memiliki rezeki, percayalah
sedekah Anda tidak akan sia-sia. Kalau sekarang belum gajian, kalau sekarang belum punya duit, besok juga boleh, karena gerainya masih ada di sini. Ya Mas Lutfi ya, masih ada gerainya. Gerai PPP Darul Quran masih ada di teras kota. Hari ini nggak bisa sedekah, nanti kalau udah dapat duit niatkan dulu, ya niatkan dulu, ya niatkan saja dulu. Kemudian kalau Anda tanya, ada ragu-ragu, sedekahnya buat apa? Sedekahnya PPP Darul Quran itu buat mencetak lahirnya para penghafal Al-Quran nomor 1 itu, ya nomor 1 itu. Bisa nyantren gratis melalui PPP Darul Quran, adalah pesantren Darul Quran Takhasus. Dan hari ini pun tim siaga bencana Darul Quran masih sibuk untuk melayani saudara-saudara kita di NTT yang belum lama terkena musibah. Jadi artinya sedekah Anda menjalar menjauh kemana-mana sesuai kebermanfaatannya. Ya, jangan pernah merasa rugi kalau sedekah, karena di sini ada Pak Haji Muklis yang bisa bercerita bagaimana kemudian sedekah mengantarkan dari kebangkrutannya kemudian menjadi kemajuannya. Nggak mungkin kan kalau kawan-kawan semuanya pengen kondisinya seperti sekarang ini, ya kan, nggak mungkin kan, tentu ingin berubah. Nah, berubahlah melalui jalan sedekah, ya. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Pak Haji Muklis yang alhamdulillah sudah bersama kita. Nanti juga Ustadz Hedi akan memberikan tausiahnya bagaimana sedekah menjadi sangat luar biasa. Dari beliau dulu saya pernah belajar tentang smart giving. Mungkin beliau sudah lupa, tapi saya masih mencatat sampai sekarang. Mungkin beliau sudah lupa sama ilmunya dulu ya, yang pernah diberikan sama saya. Guru itu biasanya begitu soalnya, dia kan pernah memberikan apa pada muridnya, lupa karena saking banyaknya pelajaran dan pengetahuan yang beliau miliki. Baik Pak Haji Muklis, kemudian yang ingin saya tanyakan, hal yang mendasar nih buat teman-teman yang belum pernah melakukannya, hal yang mendasar bagaimana Pak Haji Muklis beradaptasi ketika pertama kali melakukan sedekah atau sedekah yang paling besar, beradaptasi perasaannya, kemudian jiwanya kayak apa, ada keraguan-raguannya atau enggak, atau yakin seyakin-yakinnya, atau bagaimana waktu itu? Baik Pak, awalnya memang ilmunya nol besar. Setelah mendapatkan motivasi, setelah mendapatkan banyak contoh-contoh, kemudian pada saat itu saya sering dikirim buku-buku dari PPPA. Jadi setiap saya datang, setiap buku yang dikirim oleh pos saya langsung baca dan saya habiskan. Yang saya cari pertama adalah isi motivasinya. Siapa sih testimoni di situ? Bagaimana pengalaman dia menyelesaikan masalah? Kemudian apa yang dia lakukan? Saya melakukan hal seperti orang itu. Malamnya apa yang dilakukan, kemudian hari-harinya apa? Semua saya tiru. Yang jelas yang saya tiru itu ada dalam Quran dan hadis, tidak melenceng dari itu. Dan apa yang diberikan motivasi kepada saya semua memang ada dalam hadis, ada dalam Quran. Tidak akan mungkin Allah memungkiri janjinya, itu yang saya yakin. Kemudian waktu berjalan, barangkali syaitan kan membisik, jangan sedekah, tapi itu saya lawan semuanya. Saya lawan ya tidak akan saya dengar sedikit pun ada ocehan orang, ngapain capek-capek kerja, capek-capek usaha, memberikan ke orang lain. Banyak yang teman mungkin berkata seperti itu, atau saudara, tetangga, capek-capek kerja ngasih ke orang aja, biarin aja orang mengatakan mungkin ilmunya dia masih kurang. Gitu. Tapi saya tetap di jalan saya, tetap saya istiqomah dengan ilmu yang saya dapatkan pada saat itu. Ya, baik kawan-kawan semuanya,
ya, siapapun kawan-kawan yang bisa mendengarkan sumber suara dari panggung ini, percayalah ini adalah pelajaran kebaikan yang Allah hadirkan buat kalian, untuk kawan-kawan semuanya. Tanpa kawan-kawan minta, Allah langsung hadirkan. Ini buat siapa saja yang bisa mendengarkan dengan baik, kemudian mengikuti dengan baik, meskipun sambil menunggu customer yang datang atau sedang menunggu datangnya kawan yang janjian pada hari ini. Tapi percayalah, inilah cara Allah yang menjadikan Bapak Ibu semuanya tahu. Dan buat semuanya saja, jangan pernah merasa bahwa saya belum pernah atau saya belum pantas untuk memberi, tapi saya pantasnya diberi. Nah, perasaan yang kayak gini buat mental juara, buat mental orang yang ingin menjadi kaya harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Jangan pernah merasa bahwa saya pantasnya diberi tapi tidak pantas memberi. Ya, berarti kepantasan untuk menjadi kaya itu jauh dari kita, karena kita punya prinsip seperti itu. Baik, tadi sudah diceritakan bagaimana sedekah kemudian mengantarkan rumah, yang kemudian hitungannya kayak jumlah pemain sepak bola. Tadi sudah sampai ke 11-an ya Pak Ji ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini salah satu testimoni yang nyata. Kawan-kawan yang mendengarkan saya di sini lagi punya keinginan, maka bersedekahlah. Niatin aja dulu, tunaikan bisa besok atau pas sempet, pas ada duitnya. Kalau perlu nekat THR sekarang, gua mau sedekahin, gua pingin nikah. Oh, kenapa enggak? Bisa. Kenapa enggak bisa? Atau saya nggak mau gini-gini aja, THR saya mau disedekahin. Saya masih ingat tadi Pak Haji Muklis saja mengatakan omset itu disedekahkan. Ya, 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 alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak cara orang yang kemudian sedekah itu menjadi kebiasaan. Allah selalu memberikan cara buat seseorang untuk melaksanakan sedekah. Nah, bagaimana kekuatan sedekah buat kita sebagai orang muslim? Ya, kita akan segera mendengarkan bagaimana Ustadz Hendy Rawan Saleh akan menjelaskan kepada kita bagaimana kemudian Allah menjadikan sedekah itu salah satu pendorong terkabulnya doa. Kepada Ustadz Hendy kami persilakan, Ustadz Hendy. Baik, terima kasih Pak Haji Dwi. Kawan-kawan yang ada di Mall Teras Kota, para hadirin yang duduk di depan stage, saya ucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanul jaza. Semua manajemen Mall Teras Kota yang telah memberikan support hingga terlaksananya acara ini, dari mulai PPPA, pesantren Tahfidz Darul Quran, kemudian PayTren ya buat aplikasi buat bayar-bayar dan beli-beli, kemudian ada milenial anti bokeh dari Kak Wirda Mansur, ada juga Mall Teras Kota, juga ada Dapu Travel, dan terakhir dari Daun Puri Asian Clothing ya, yang ada di pojok sana ya. Jadi kalau teman-teman pengunjung Mall Teras Kota yang memang menyengajakan diri untuk ngabuburit persiapan buka puasa, boleh nanti main-main ke Daun Puri yang ada di pojok dekat dengan sekitar teras tenan-tenan yang ada di sini yang menjadi sponsor dari acara kita. Insya Allah menu-menunya sangat recommended. Saya seringkali memberikan pencerahan ya tentang sedekah, dan ilmu sedekah itu seperti sudah diulang-ulang ya.
Kalau cerita itu nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya, karena selalu untung. Bahwa kemudian di perjalanan ada prosesnya yang macam-macam, yaitu bagian daripada pembersihan jiwa dulu. Karena Allah sudah bilang kan dalam Al-Quran, kita ini sudah ditakdirkan bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang di surat Al-Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu sudah bahagia, sudah sukses, sudah sampai, ya, sudah hebat. Jadi kita ini sudah ditakdirkan hebat. Cuman takdir ini kemudian diberikan syarat oleh Allah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk. Belajar salat khusyuk mulai dari menjaga waktu salat, nggak sampai bolong, bisa tepat waktu lebih baik. Ini bagian daripada salat khusyuk. Walladzina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, menjauhkan dari hal-hal yang melupakan diri. Salah satunya nafsu, ya. Salah satunya keinginan yang berlebih. Nah itulah. Nah sedekah ini adalah cara kita melawan lagun. Sedekah itu cara kita melawan lagun. Sedekah itu cara kita melawan hal-hal yang melenakan diri. Contoh, daripada duitnya buat nonton, mendingan buat ikut pengajian. Nah gitu tuh, ya. Daripada duitnya buat hura-hura, mendingan buat bagi-bagi, gitu. Daripada hartanya dipakai buat gaya-gayaan, mendingan dipakai buat serah-serahan. Nah itu tuh, itu bagian daripada anil lagwi mu'ridun. Kenapa? Karena nanti apa yang kita kasih itu balik lagi. Dan Allah ngasih baliknya itu macam-macam. Ada yang balik laginya percis seperti yang kita kasih, ada yang sampai 10 kali lipat, ada juga yang lain dalam bentuk konversi selain daripada harta. Kita banyak sedekah, Allah belum balas sedekahnya, tapi Allah kasih kita sehat, 2 tahun gak masuk rumah sakit. Coba, apa yang bisa kita ambil dari COVID ini? COVID ini bikin kita jaga kesehatan, gak sembarangan makan, gak sembarangan keluar, gak sembarangan beli, gak sembarangan ketemu orang. Ini kan sebenarnya harusnya sejak dulu udah kita biasain. Dengan begitu kita jadi sehat kan sekarang. Insya Allah ada orang yang sedekah tapi belum dijawab sama Allah, tapi Allah kasih keluarga yang sakinah, kasih Allah keluarga yang anak-anaknya pinter, ya. Cara Allah pasti banyak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, kalau pengen nasib kita berubah, kalau pengen ketentuan Allah itu lebih baik dari sebelumnya, kalau pengen kita tadinya jadi apa, pengen lebih baik lagi, coba jajal pakai sedekah. Dan sedekahnya jangan menjadi amal sendirian. Temenin sedekah dengan sholat wajib yang dijaga, temenin sedekah dengan sholat malam yang diajakin, temenin sedekah dengan zikir-zikir dan baca Quran, dan temenin sedekah dengan tetap berhusnudzon kepada Allah. Jadi sedekah itu jangan berdiri sendiri, harus ada temennya. Kalau sedekah ada temennya, temennya ini nanti yang akan mempercepat reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ada cerita nih, ada cerita orang kena stroke. Kejadiannya juga persis seperti Pak Haji Muklis, tahunnya sama 2007, cuma beda waktu. Mungkin kalau Pak Haji Muklis datangnya bulan Maret,
ini beliau yang sakit stroke ini datangnya bulan April. Stroke stadium 4, datang udah pakai kursi roda, ya, udah stadiumnya udah berat, udah pakai kursi roda. Cuma pas datang memang beda nih, Pak Dwi. Datangnya pakai mobil keren, Pak. Oh, keren. Berarti dia orang berada terus sakit stroke. Ya biasa, ya kan? Penyakitnya 3S, ya kan? Stres, stroke, stop. Ya, gitu. Hobinya juga macam-macam kan, sport, shop, nah, sigaret. Nah gitu. Ini orang datang nih ke majelis di Darul Quran di Bulak Santri zaman dulu, pakai mobil bagus, ada supirnya, ada stafnya. Nah saat itu ngomong aja nggak bisa. Saya harus menjemput ke mobilnya, lalu saya tuntun masuk ke dalam. Nggak bisa masuk ke dalam juga, udah ngobrol di depan saja. Yang penting nggak rame, karena itu lalu lalang motor. Akhirnya dipaksa sama ajudannya, itu kursi roda diangkat ke atas majelis. Akhirnya kita bisa ngomong di dalam. Istrinya yang bilang, Ustadz, kata Ustadz Mansur ketemu Ustadz Hendi aja. Kemarin pengajian ikut. Oh ya udah, yo silakan. Ini akad pertamanya udah turun, perintahnya ke saya. Oke. Kenapa ini Bu Haji? Ini Ustadz, Bapak ini sakit, stroke. Dapat ceramah dari Ustadz Yusuf Mansur. Dia tetap pengen berobat, dia tetap pengen sedekah, kata ibu. Oh ya sudah, kalau gitu saya mau nanya, sebulan habis berapa ini berobatnya? Ke dokter-dokter hebat habis berapa? Dihitung, ada sekitar 25 sampai 30 juta satu bulan. Karena stroke-nya orang kaya segitu ongkosnya. Lalu saya tanya, mau sembuh berapa bulan? Mau sembuh berapa bulan, Ustaz? Mau cepat, Ustaz. Ya sudah. Kalau mau cepat, minimal 3 bulan ya. Ya 3 bulan. Ya sudah. Uang untuk berobat 3 bulan semuanya disedekahin. Jadi totalnya berapa? 100 juta. 30 juta kali 3, 90, digelemin 100 juta. Itu bapaknya setelah saya doain bisa ngangguk. Berarti setuju. Ibu nanti sedekah 100 juta, bapak udah setuju. Ayo bapak, biar tetap tangannya di situ, berdoa, dengerin saya ya. Saya doakan bacaan istighfar, minta ampun atas kesalahan, qadarullah. Saat itu juga itu tangan bisa keangkat, langsung keangkat, keangkat walaupun nggak banyak. Begitu selesai amin, dia bisa turun lagi. Istrinya sampai bilang, Bapak nggak pernah namanya kayak begini Ustadz. Keajaiban aja udah langsung datang tuh. Itu belum eksekusi sedekah 100 juta. Saya bilang tetap berobat, itu 100 tetap keluar. Saya bilang gitu, berobat aja. Itu ikhtiar kita sebagai manusia, nggak berobat malah dosa. Akhirnya besoknya saya dapat laporan, dia udah selesai sedekah 100 juta. Minggu depannya saya dapat laporan, dia berangkat ke luar negeri untuk berobat. Bulan pertama, bulan kedua dia datang udah nggak pakai kursi roda, tapi sudah pakai tongkat yang gini, penyangga ini, udah nggak kursi roda, ya, tapi masih, mohon maaf, masih agak pelo, ngomongnya masih agak pelo, tapi ini udah tangan udah gini, saya cium tangan, dia malah kayak mau meluk gitu. Bulan kedua dia udah merasa dapat tuh, mau nambahin lagi, saya mau nambah lagi sedekah lagi, 100 lagi. Di bulan ketiga, ya, udah tongkat 1, masya Allah, tetap ke luar negeri Pak. Dan katanya treatmentnya sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Sampai akhirnya di bulan keempat dia tetap pakai tongkat 1, jalan masih otrek, tapi sudah bisa ngomong Allah, Muhammad Rasulullah, anak-anak, terima kasih Ustadz Mansur, Ustadz Hendi, sebut telepon. Kalau telepon bapak mau ngomong nih, bapak udah ngomong, gimana? Ternyata ini cara Allah untuk dekat dengan hambanya.
Begitu itu dia dikumpulin keluarga. Ketika dikumpulkan anak-anaknya, dia cuma pesan satu, yang guyup, yang rukun, yang baik, cintai sholat, cintai ulama. Habis itu dia udah plong ngungkapinnya, langsung ngomong. Yang kalau dia susah ngomong, susah ngungkapinnya, ya kan? Kalau dia susah ngomong, mau wasiat kan pakai digiring. Bapak mau pesen ini anak-anak biar rukun, ayo rukun. Tapi kan jadi orang yang ngomong. Kalau ini dia sendiri. Setelah itu dia hidup sudah dengan satu tongkat itu, dengan keadaan seperti itu. Di bulan ke-7 dia kambuh lagi, masuk rumah sakit, dan tanpa proses yang panjang Allah panggil dia husnul khotimah. Artinya apa? Dia masih sempat membuktikan keajaiban sedekah, bahwa umur itu memang punya Allah, tapi kemudian ikhtiar itu bisa dipercepat dengan sedekah. Dan dia masih sempat berwasiat, dan dia ketika wafatnya benar-benar semua anak-anaknya bersaksi bahwa ayahnya tidak ada kendala dalam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sedekah juga bisa membuat kita mudah sakaratul maut. Kalau selama ini kita taunya sedekah biar kaya, sedekah biar sehat, sedekah biar sakaratul maut. Gampang. Siapa sih yang nggak mau sakaratul maut? Sakaratul maut tuh yang enak tuh dicabutnya sakit tapi cepat. Mentalkin menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga gampang. Itu udah itu yang paling gampang. Jadi kita Ramadan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu di antara fadilah sedekah adalah itu, ya, memudahkan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping memang Allah, karena Allah tahu orang ini sudah dicukupkan rezekinya, orang ini sudah dicukupkan kesuksesannya, orang ini sudah dicukupkan kesehatannya, maka aku akan uji dia dengan apakah dia kembali kepadaku dengan cara yang baik. Ya, subhanallah. Dan saya yakin teman-teman semua yang bersedekah tidak akan pernah hilang pahalanya di dunia dan di akhirat. Bahwa Allah kemudian kasih di dunia juga dikasih. Dan Allah ya, dan orang yang rajin sedekah rata-rata meninggalnya itu gampang. Kenapa? Karena ngasih ke orangnya gampang, ngasih orangnya gampang aja. Akhirnya ya meninggalnya gampang aja, nggak ngerepotin orang, mudah aja. Dan itulah satu-satunya di antara cita-cita terindah yang diinginkan oleh setiap muslim, menghadap kepada Allah tanpa ada beban, tanpa ada kesulitan, dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang diceritakan oleh Ustadz Heni itu saya pernah juga mengalami, ya. Saya pernah mengalami, pernah saya ceritakan juga kepada Ustadz Heni, dan ini yang bikin dokter di Rumah Sakit Suyoto Jalan Veteran Bintaro bingung karena jadwal cuci darah wajib tidak saya tepatin karena Allah melupakan. Dan kemudian ketika dokternya telepon lagi, istri saya sudah dalam kondisi sembuh 100%. Jadi ceritanya istri saya mengalami kayak gagal ginjal gitu lah, harus melakukan proses melalui cuci darah. Nah begitu tahu itu, saya ingat apa yang dinasihatkan oleh Ustadz Yusuf Mansur, yaitu minta sama Allah, doa sama Allah, tapi iringi dengan sedekah. Jadi urutannya itu adalah saya sholat tobat dulu, saya cari musola di situ, saya sholat tobat dulu. Setelah sholat tobat saya sholat hajat. Setelah sholat hajat saya kemudian zikir dan bersalawat, doa, mau meninggalkan musola itu. Kemudian saya bersedekah apa yang ada di kantong. Saya ingatnya di kantong, bukan di dompet. Apa yang ada di kantong, nggak tahu ada berapa. Saya sedekahkan semuanya. Udah. Kemudian proseslah cuci darah itu. Proses cuci darah sudah 1 minggu Pak Haji.
Saya ngitung kalkulasi manusia, matematika manusia, 1 kali cuci darah 1.200.000. 1 minggu harus 2 kali. Berarti 1 bulan paling tidak hampir 10 jutaan saya harus keluar. Gaji saya nggak segitu ini. Rezeki yang saya terima. Ini Allah, aduh, mau nyiksa saya atau gimana sih ini ya? Oh, udah saya temuin lagi ya Allah, istilahnya negosiasi ya. Negosiasi, ya Allah, masa sih gaji saya segini saya suruh ngeluarin buat istri saya seminggu 8 jutaan, saya bilang seperti itu. Akhirnya berjalanlah itu, kemudian 4 kali cuci darah, istri saya ada perubahan. Istri saya ada perubahan dan kemudian diizinkan pulang. Pas diizinkan pulang, dokternya nanya mau cuci darah di Rumah Sakit Suyoto atau mau di tempat lain. Kalau mau di tempat lain, ini rekam medisnya silakan bawa. Saya bilang udah di sini aja, Bismillah dok. Nanti saya cuci darah aja di sini. Ya itu tadi. Kemudian Allah luar biasa sekali mengaturnya. Saya lupa, dokter lupa. Saya lupa jadwalnya harus cuci darah kapan. Dokter lupa nelpon saya mesti cuci darah istri kapan. Sama-sama dibikin lupa sama Allah. Nah, kemudian dokter telepon, istri saya udah bisa ke pasar. Istri saya sudah bisa ke pasar. Telepon saya bilang istri saya udah kemana-mana dok. Lah, bukan di tempat itu? Enggak. Udah sembuh? Udah. Kok bisa? Ya nggak tahu dok. Oh bilang kayak gitu, nggak tahu dok. Nah, betul barusan kata Ustaz Dendi. Kemudian dokternya menyarankan bapak lebih baik periksa aja lagi supaya tahu kondisi istri bapak. Saya jabanin waktu itu, saya jabani ke sana, ya alhamdulillah bersih. Nah, saya juga mendapatkan cerita tentang kehebatan sedekah. Ada penerbit buku ya di Depok, besar Pak Haji, penerbit buku Islam. Kebetulan yang punya ini sahabatan sama kakak saya. Istrinya mau operasi di Singapura. 2 hari mau operasi, datang sahabat suaminya mau pinjam duit 20 juta, enggak dikasih. Wajar, dia bilang saya mau ke Singapura mau ngobatin istri saya, enggak dikasih. Ya ini jawaban manusiawi ya, tapi ini tidak menyentuh ke keimanan, wilayah keimanan ini. Harusnya ada manusiawi dan imani. Nah, masuklah dia ke rumah sakit di Singapura, dari stadium 3 menjadi stadium 4. Istrinya kaget sampai shock. Nah, rahmat Allah turun. Pak, apa jangan-jangan yang naikin stadiumnya itu karena papa nggak ngasih pinjaman sama teman papa ya? Istrinya yang ngomong. Akhirnya apa? Istrinya bilang, udah Pak nggak usah dipinjemin, kasih aja, aku ikhlas. Kalau perlu duit yang buat berobat, kasih aja. Nah, karena memang ini orang kaya, karena ini penerbit yang cukup besar, ya, penerbit yang cukup besar. Ya, saya sebut aja lah namanya Gema Insani Bars. Nah, yang punya itu ceritanya seperti itu. Nah, kemudian sang suami telepon ke Depok, bilang nanti ditransfer uang yang 20 juta kepada temennya, dan alhamdulillah juga apa ya tidak merubah keadaan. Jadi sahabatnya masih tetap butuh duit, belum dapat. Memang caranya Allah seperti itu, dan kemudian betul-betul dikasih 20 juta rupiah ditransfer ke rekening sahabatnya itu. Dan ketika pra operasi
menunjukkan sesuatu yang signifikan. Dokternya susah nyari penyakitnya ada di mana. Kesimpulannya adalah uang ratusan juta yang sudah disiapkan tidak jadi karena penyakitnya sudah hilang. Wallahu a'lam bishawab, tapi ini cerita dari pelaku yang melaksanakan sendiri seperti itu. Kisah nyata, dan akhirnya beliau membiasakan kepada karyawannya ada Jumat berbagi seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Ustadz Hendi, mungkin ini karena sudah menjelang saat maghrib ya, buat teman-teman yang barangkali punya rencana hari ini mau buka pakai apa, bolehlah menunya diganti sedikit yang lebih hemat tapi tetap nikmat.